Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin faqala syekhul mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi bi asrarikum fid darin amin. Al-faslu salasun lisuhbati wa mukhalatati wal mujalasati asrun kabirun fi salahi wan naf'i wa kadzalika fil fasadi wad darari inda musahabati wal mukhalatati wal mujalasati salihin wal akhyar أو الفاسقين والأشرار ولكن قد لا يظهر على ذلك مرة واحدة بل تدريج وطول الزمان الصحبة والخلطة وفي الخير مع أهله وفي الشر مع أهله وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء على جليسه والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كباء المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء مثل نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنتا ومن أراد أن يعرف ومن أراد أن يعرف من خليطه وجليسه زيادة في الإيمان ودينه وعمله أو النقص في ذلك فلينظر قبل المخالطة والمجالسة فيما عنده من معاني الإيمان والدين وفيما هو عليه من أخلاق الحسنة والنيات المحمودة والعزائم القوية على العمل بالطاعة والحسنات ثم يخالط ويجالس ثم ينظر بعد ذلك فيما تقدم ذكره فإن رآها قد ازدادت قوة وتأكدا وقد ازداد هو فيها رغبة وعليها حرصا فليعلم أن تلك المخالطة وتلك المجالسة قد نفعته في دينه وفي قلبه وأنه إن دوام عليها ووضب أفضل به إلى نفع الكبير وخير الكثير إن شاء الله وإن نظر بعد المخالطة إلى ما عنده من تلك المعاني الدينية فرأى فيها ضعفا وركة فليعلم أن تلك المخالطة قد ضرته في دينه وفي قلبه ضررا ظاهرا وإنه إن دوام عليها أفضل به إلى إضرار كبير والشر الكثير والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الشيخ المؤلف الإمام كتب الرسالة وكوزن المدح سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونافعنا به وبعلومه وبأسر في الدار آمين. Al-faslu salasun, fasal yang ke-30. Lisuhba wal mukhalatah wal mujalasa asarun kabir fi salah wan nafa. Untuk bersahabat, berteman, wal mukhalatah dan bersosialisasi, wal mujalasah dan teman-teman duduk, teman-teman ngobrol, itu asarun kabir, itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam baik dan manfaat. Wa kadzalika fil fasad wad darar. Begitu juga di dalam kerusakan dan bahaya. Jadi sekarang membahas tentang pertemanan. Jadi kalau teman tersebut baik, ya pasti ada pengaruh yang besar terhadap suatu kebaikan. Kalau temannya itu kurang baik, ya punya pengaruh kurang baik. Maksud daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Inda musahabati wa mukhalatati wa mujalasati salihin wal akhyari awil fasikin wal asrar walakin qad la yadhhar dhalika marratan wahidah. Yaitu ketika bersahabat, berteman atau bersosialisasi wa mujalasah dan duduk-duduk dengan orang soleh dan orang baik, atau ketika berteman dengan orang fasik atau orang jelek, itu akan nampak ada pengaruh yang sangat besar,
Jadi kalau temannya itu baik ya pasti bermanfaat. Kalau temannya itu semangat pasti juga bermanfaat. Kalau temannya malas ya pasti malas juga. Ada pengaruh. Makanya kalau mencari teman, kalau kepingin dia itu di pondoknya sukses, cari teman yang bagus. Cari teman yang semangat. Itu sangat pengaruh betul. Walaupun itu kakak kelas. Walakin akan tetapi kadang-kadang la yadhharu dzalik. Tidaklah nampak hal tersebut, pengaruh tersebut enggak nampak marratan wahidah, cuma sekali. Jadi kalau cuma sekali kumpul itu enggak nampak. Bal bitadrij, akan tetapi dengan tadrij, berulang-ulang. Wa tuli zamani suhba wal khiltah fil khair ma ahli au fi syarr ma ahli. Akan tetapi dengan berulang-ulang dan lamanya waktu pertemanan dan bersosialisasi tersebut. Fil khair di dalam kebaikan ma'a ahli bersama dengan pelaku kebaikan. Au fi syarr atau di dalam kejelekan bersama pelaku kejelekan. Nih. Jadi kalau cuma berteman mungkin sekali saja itu enggak nampak. Jadi enggak ada pengaruh Masian. Katanya betul adat itu kadang wis enggak nampak, wis enggak ada pengaruh. Soalnya bamek pisantok contohnya. Kalau pisantok wis enggak ada pengaruh. Tapi kalau itu berulang-ulang sampai lama waktu itu pasti akan ada kemiripan perilaku itu. Kalau mungkin contohnya temannya itu suka ziarah ke kuburan, itu pasti senang ke kuburan. Kalau temannya itu sergap taklim ya ikut taklim, senang taklim. Kalau temannya itu senang khidmat pasti terbawa ahli senang khidmat juga. Ini kalian pasti sudah menyadari ini ndek pondok ya. Ini. Jadi kan kelompok-kelompok pemalas itu ada. Kelompok-kelompok semangat itu juga ada. Kelompok-kelompok sing agak senang keluar tanpa izin itu ada. Itu kan gitu kan. Ya, itu ada itu. Itu rukun itu. Nah, itu. Tapi kalian yang enggak mau terjangkit penyakit ya, itu milih-milih, harus pintar-pintar memilih. Waqad qala ahli salatu wassalam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a jalisi." Seseorang itu bersama teman duduknya. Bersama teman duduknya. Itu. Ma'a jalisi. Wal mar'u ala dini khalili. Dan seseorang itu berada di atas agama temannya. Khalil, teman karibnya. Apa namanya? Sahabat karib. Atau kalau dalam sahabat bagaikan kepompong. Kan seperti itu. Ini seseorang pasti akan berada di atas agamanya. Maksudnya apa? Kalau agama temannya itu kuat, ikut kuat. Kalau temannya itu lemah, ikut lemah. Makanya itu yang namanya pertemanan yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah pertemanan yang mendekatkan mereka berdua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan banyak, tapi pertemanan yang dipuji yaitu yaitu pertemanan yang sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya melihat salah satu dari kalian siapa orang yang diajak untuk bersahabat. Man yukhalil. Yang dia dekati itu siapa? Itu harus pintar-pintar untuk mencari teman ya, kalian ini ya. Yang namanya suatu tempat itu pasti enggak sepi dari hal-hal yang kurang. Pasti ada kekurangan. Anak-anak mungkin sergap-sergap pasti ada yang kurang juga. Itu pasti itu. Enggak mungkin 100% pintere podo nanti juara siji kabeh engko. Ya kan ya namanya nganu ya. Nah, kalau sak pondok gak ono sing ngelanggar sama sekali, gak ono peraturan nanti. Itu kan kembang intunya kan. Nah, itu. Tapi kita ya jangan ikut kan. Makanya itu dalam hadis itu kan innallaha khalaqa syarra wa khalaqa laha ahla. Kama qala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan suatu kejelekan juga menciptakan suatu pelakunya.
pelakunya. Tapi kalian ya jangan nganu rek. Oh berarti aku wis diciptakan sebagai ya, berusaha jangan sampai seperti itu gitu loh. Ini. Wa qala alaihi salam, masalul jalisi salih kabai'il misik. Perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual misik. Imma an yahdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Ada kalanya akan terkena tergores, menggoresmu itu misik, dan ada kalanya engkau akan bertransaksi dari misik tersebut. Wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah, dan ada kalanya engkau mendapati dari misik tersebut raihatan thayyibah, bau yang harum. Maksudnya apa? Jadi perumpamaan teman baik itu diperumpamakan misik. Perumpamaan misik. Itu. Jadi kalian pelakunya penjual misik. Jadi apa? Misik ini kan kalau enggak mungkin kita pasti tergores oleh misik, ya kan? Tapi kalau tergores misik kan harum ya. Tergores oleh misik. Kalau enggak gitu jual beli, mendapatkan faedah. Kalau enggak gitu ya dapat harumnya. Harumnya. Contohnya mungkin ada orang si A ini terkenal pinter. Si A terkenal pinter, Masya Allah. Terkenal soleh. Itu kemudian si B ini biasa-biasa aja. Akhirnya si B ini punya tujuan atau punya maksud supaya dia itu ketularan soleh. Tapi yang namanya orang itu kan gak mesti ya. Walaupun temannya baik terkadang dia itu pancet ya. Kan ada seperti itu. Nah, jadi dia kumpul lah. Si B ini ada 3 kemungkinan. Mungkin ada kalanya si B ini ikut baik, ikut soleh. Itu. Karena itu tadi. Kena barokahnya si A. Ada kalanya dia itu jual beli. Maksudnya bertukar ilmu, bertukar nganu. Ini. Jadi apa? Ya pasti ada keuntungan. Kalau enggak gitu, kalau dia itu pancet ae, iki koncone apik tapi kok pancet ae yo, gak ono perkembangan lho. Tapi kan wis apik. Kenapa? Ya itu tadi. Temennya apik, pasti orang, iki koncone si A iki. Pasti wong apik pisan, kan gitu kan. Nah, ini. Jadi faedahnya kalau temannya baik, walaupun dia itu belum bisa baik kasarannya, tapi tetap punya nama baik. Itu. Makanya pilih teman itu harus yang baik. Itu. Nah, kalau ya itulah belajar seperti itu. Kemudian wa masalul jalisi su masaluna fi khilqir. Dan perumpamaan teman yang jelek itu perumpamaan orang yang meniup api atau tukang las lah kasarannya, tukang besi. Imma an yuhrika siyabak, ada kalanya akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, dan ada kalanya engkau akan mendapati dari si tukang besi tersebut, tukang las, rihan muntinah, bau yang tidak sedap atau bau yang busuk. Itu. Alhasil seperti itu. Jadi kalau temannya jelek, kalau kita enggak kena jelek, maksudnya terbakar itu kan ikut apa? Ikut melakukan suatu kejelekan. Kalau punya teman dia itu ahli narkoba contohnya. Kalau kena ceduk ya kena ceduk juga ya kan. Kalau mungkin yang transaksi narkoba, hati-hati. Kalau pulang ini hati-hati. Milih teman yang baik. Ojo syukur teman. Kan di kampung-kampung sekarang itu sudah marak kebanyakan itu. Ini kalau temannya itu pengedar contohnya. Ya sudah, jangan sampai kalau nggak tahu saja, kalau nggak tahu, kemudian dia bersosialisasi atau teman, mungkin pas ngopi bareng, moro-moro polisi teko, kan diciduk dia, sak koncone kan kena, otomatis seperti itu, terbakar sudah. Kalau nggak gitu dia, aku nggak melok-melok transaksi, tapi sama masyarakat pasti sudah dianggap jelek. Walah, iku dadakno nganune wis padha wae ternyata. Ya kan ada seperti itu. Ini. Maka hati-hati pergaulan yang enggak baik. Itu sangat berpengaruh betul. Itu.
Kemudian wa man arada an ya'rifa min khalitihi wa jalisihi azyadata fi imanihi wa dinihi wa amalihi awin naqsa fi dzalik falyanzur qabla al-mukhalatah wal mujalasah fi ma indahu min ma'anil iman wad din. Barang siapa yang berkeinginan untuk mengetahui dari teman yang dia campuri atau yang dia gauli, wa jalisihi, dan teman duduknya, kepingin tahu apa? Kepingin mengetahui apa? Azyadata, yaitu tambahnya di dalam iman dan agamanya dan perbuatannya, atau malah berkurang di dalam sosialisasi dia, dalam pertemanan dia. Falyanzur, maka hendaklah dia melihat sebelum bergaul, sebelum berteman. Fima indahu, di dalam apa yang ada di sisinya. Min ma'anil iman waddin, daripada makna-makna iman dan agama. Maksudnya apa? Takarannya agama. Itu. Jadi lihat, kalau dia itu cocok sama si fulan, lek dipikir-pikir, iya aku mbek dhek iki mutol aku biasanya jam 09.00, lek campur iki moro jam 08.30 mulai. Itu. Ini berarti ada kemajuan. Itu. Biasanya sholatnya telat, sekarang alhamdulillah gak tahu telat. Biasanya kerinan, lek gara-gara temen iki pasti digugahi aku. Nah, ini berarti ada peningkatan. Tapi kalau kurang baik, biasanya aku iki sergap mutola, tapi lek temenan iki koyo enak sih. Leha-leha enak. Jagongan jos. Tapi tak rasa-rasa mutolaku koyo berkurang iki. Koyo males aku saiki. Malah kepingin mulai tok. Ini wajah-wajah sudah kelihatan rumah ini. Ya wis dimaklumi lah. Jadi lihat seperti itu. Wa fi ma huwa alaihi min al-akhlaqil hasanah. Dan melihat daripada dia itu daripada akhlak-akhlak yang bagus. Wa niyatil mahmudah, niat-niat yang terpuji. Wal azaimil qawiyah, dan semangat yang kuat. Alal amali, atas amal bitta'at wal hasanat. Thumma yukhalitu wa yujalisu thumma yadru ba'da dzalika fi ma taqaddama dzikruh. Fa in ra'aha qad izdadat quwwatan wa ta'akkudan wa qad izdada huwa fiha raghbatan wa alaihi hirsan. Fa ya'lam anna tilkal mukhalatata wa tilkal mujalasata qad nafa'at fi dinihi wa fi qalbi. Kemudian kalau dia itu melihat setelah dia itu bergaul, wa yujalis, berteman, kemudian melihat setelah hal tersebut yang telah disebutkan, maksudnya bagaimana imannya, agamanya, akhlaknya, niatnya, kemudian tekad yang kuat di dalam amal ketaatan dan kebaikan. Setelah bergaul, waqad izdada, bertambah dia, rogbahnya, semangatnya, keinginan kebaikan tambah. Wa alaiha hirson, tambah tamak dalam kebaikan. Faya'lam, maka hendaklah dia itu mengetahui anna tilkal mukhalatata, bahwasanya pergaulan tersebut dan pertemanan itu qad nafaat, sungguh telah bermanfaat di dalam agamanya dan di dalam hatinya. Wa annahu inda wa ma 'alaiha wa wadaba afdad bihi ila naf'in kabir. Dan sungguhnya dia apabila terus menerus atas pertemanan tersebut, pergaulan tersebut, dan dia itu wawadaba sama, wadibu, terus menerus atau mengkontinyukan. Apa itu? Wawadaba itu mengkontinyukan, membiasakan. Afdad akan menyebabkan dan mengarahkan bihi, dengan pertemanan tersebut, ila naf'in kabir, kepada manfaat yang sangat besar, wa khairin kasir, dan kebaikan yang sangat banyak, insya Allah. Wa inna dhara, dan apabila dia melihat setelah dia itu bergaul, ila ma indah, kepada apa yang ada di sisinya, mintil kal ma'ani diniyah, daripada makna-makna agama, maksudnya sesuai takaran agama. Fara'a fiha dha'fan wa rikkatan, maka dia melihat di dalam pertemanan tersebut kok ada kelemahan, warikah, sama, mulai agak menipis keimanannya. Fal ya'lam, maka ketahuilah anna tilkal mukhalatata, bahwasannya pergaulan tersebut qad darrathu, sungguh telah membahayakannya di dalam agamanya.
Fi qalbihi, dan di dalam hatinya dararun dhahira, itu ada bahaya yang nampak. Wa innahu inda wa ma'alihi afdad bihi ila idrarin kabirin wa syarrin katsirin wal iyad billah. Dan sungguhnya dia apabila terus menerus atas pergaulan tersebut pasti akan mengarahkan dan mengarahkan dengannya kepada bahaya yang sangat besar dan kejelekan yang sangat banyak. Wal iyad billah. Walhasil seperti itu. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa kadzalika yanzuru fi ma ladayhi fi nafsihi min ma'ani syarri qabla al-mukhalatati thumma ba'daha. Wa bihadzal mizan alladhi dzakarnahu falyazin ahwalahu fi diddi ma mukhalatihi wa mujalasihi thumma liya'lam anna al-hukma min dhalika liaqwa wa aghlabi fi khairi wa syarri. Wal ma'na anna al-khaira mata kana aqwa wa aghlab kana مرجو للمخالطه من أهل الشر الانجرار إلى الخير وأهله ومتى كان شر هو الأقوى وأغلب كان مخوف على أهل الخير الانجرار إلى الشر وأهله وهذه معان دقيقة يعرفها أهلها من ذوي البصائر والتجارب في أمثال هذه المسالك وتفصيله فيها يحتاج إلى تطويل وقد قال صلوات الله عليه وسلم الجليس الصالح خير من واحد والوحدة خير من جالس السوء وقد أوتي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم ما لم يؤته غيره من الأولين والآخرين. نعم. وكذلك ينظر فيما لديه وفي نفسه من معاني الشر قبل المخالطة ثم بعدها. Begitu juga dia melihat di dalam ladaihi disinya dan di dalam dirinya daripada makna-makna kejelekan sebelum bergaul kemudian setelahnya. Maksudnya apa? Itu makanya harus diperhatikan ya. Jadi sering-sering muhasabatun nafs itu, introspeksi diri itu harus sering-sering. Ya, harus sering-sering. Hatta masalah pertemanan itu harus ada introspeksi. Yang kemarin kan itu introspeksi diri ya. Ini sekarang introspeksi diri tentang pergaulan. Sebelum kalian bergaul dan setelah bergaul apa yang kalian dapatkan? Itu hendaknya dibiji, dinilai lebih apik atau lebih buruk. Itu. Wa bihadzal mizan alladzi dzakarnahu falyazin ahwalahu fi diddihi ma'a mukhalitihi wa mujalisihi. Dan dengan timbangan ini yang telah kami sebutkan, maka hendaknya menimbang keadaan-keadaannya di dalam kebalikannya bersama orang-orang yang dia gauli dan orang-orang yang dia temani. Summal ya'lam, kemudian ketahuilah bahwasanya hukum itu min dzalika lil aqwa wal aghlab fil khair wasyarr. Dari hal tersebut yang paling kuat, yang paling dominan fil khair di dalam baik dan jelek. Wal makna, dan memiliki arti annal khaira, bahwasanya kebaikan itu mata kana aqwa, kapan dia itu lebih kuat dan lebih dominan. Kanal marju, yang diharap lil mukhalid, bagi orang yang bergaul, min ahli syarr, dari pelaku kejelekan, al injirara ilal khair wa ahli, yaitu menarik kepada kebaikan dan pelaku kebaikan. Itu. Jadi walaupun dia itu jelek, kalau dia itu bergaul dengan orang baik, yang diharapkan apa? Yaitu dia itu bisa tertarik untuk melakukan kebaikan. Jadi kelemahan kita apa? Itu contohnya apa? Kita memiliki mungkin kelemahan kita nahu contohnya. Itu cari teman yang dia itu senang nahu. Nah, sedikit banyak akan berpengaruh. Atau mungkin saya itu sudah kalau dari taklim enggak pernah telat sudah. Kemudian walhasil enggak pernah, tapi saya itu tanginya kurang sergap. Cari teman yang biasanya di kamar itu pasti bangunnya awal. Mungkin tidurnya bareng atau sandingan itu. Kok sampean lek tangi tolong aku tangekno pisan. Nah itu. Jadi apa? Sifat buruk tersebut bisa menarik bisa tertarik menjadi kebaikan. Itu yang diharapkan. Wa mataka nasyar wal aqwa wal aghlab kana al makhufu ala ahli khair al injir lisyar wa ahli wa hadhihi ma'anin daqiqah. Nah, kemudian dan kapanpun ada kejelekan dia itu lebih kuat dan lebih dominan.
Kanal makhuf, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan adalah ala ahlul khair, atas orang yang pelaku kebaikan itu tertarik kepada kejelekan wa ahlihi. Wa hadhihi ma'anin daqiqah, ini adalah makna-makna yang sangat halus. Ya'rifu ahluha, akan mengetahuinya orang yang telah ahli di dalam makna-makna tersebut. Min dzawil basair, daripada orang-orang yang memiliki basirah, mata hati nurani, wat tajarubi, dan yang sudah tajarub, sudah mencoba. Maksudnya sudah mencobanya berkali-kali. Fi amsali hadzal masalik, dalam contoh-contoh jalan-jalan ini. Wa tafsil fi ma yahtaju ila tatwil. Sebenarnya perincian ini membutuhkan untuk dipanjangkan. Nabi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah bersabda, al jalisus salih khairun minal wihda wal wihda khairun min jalisis su. Teman yang baik itu khairun, itu lebih baik daripada menyendiri. Wal wihda khairun min jalisis su, dan menyendiri lebih baik daripada bertemanan tapi temannya itu jelek, ya. Itu. Waqad utiya salawatullah wa salamuh alaihi jawami'ul kalim ma lam yu'tahu ghairah minal awwalin wal akhirin. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan akan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Kalimatnya simpel tapi memiliki arti yang sangat luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Itu. Jawami'ul kalim, ya. Kalimatnya simpel tapi memiliki arti yang sangat luas. Ma lam yu'tahu, yang tidak diberikan selain Nabi Muhammad SAW minal awwalin wal akhirin, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, itu enggak ada. Jawami'ul kalim cuma diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Al-faslul hadi wassalasun, fasal yang ke-31. Khubrul mu'min at-taqi khairun wa adyab min khabarihi wa dzikri. Kepribadian seorang mukmin yang bertakwa itu lebih baik, wa adyab, dan lebih baik sama atau lebih harum. Ya, boleh. Khairun wa adyab, lebih baik daripada kabarnya atau kabar atau beritanya, wa dzikri, dan penyebutannya. Ya. Paham maksudnya? Jadi kepribadian orang mukmin itu lebih baik daripada kabar-kabarnya. Kabarnya itu bagus, tapi kepribadiannya tambah bagus. Bingung? Kepribadian, tahu kepribadian enggak, Rek? Tahu enggak kepribadian? Engkau pas enggak paham kepribadian. Kurniawan paham. Apa kepribadian itu? Ya, pokoknya pribadi. Ya, kepribadian atau tingkah laku orang mukmin yang bertakwa itu lebih baik daripada kabar-kabarnya dan penyebutannya. Kemudian wa in kana khabaru wa dzikru hasanan thayyiban, meskipun kabarnya menyebutnya itu lebih bagus dan ya bagus gitu, hasan thayyiban, tapi kepribadiannya itu tambah bagus. Nah, itu. Maksudnya apa? Yaitu tadi, ketika kita melihat dan bercampur dengan orang yang mukmin memiliki kepribadian bagus, ini baik. Kemudian wa kullama izdatta bihi ma'rifatan walahu khiltah, dan kapanpun engkau menambah dengannya untuk mengenal, walahu khiltah, dan engkau memiliki kesempatan untuk khiltah, bergaul, wa mu'asyarah, bersosialisasi dengan orang mukmin at-taqi, izdatta, pasti engkau akan bertambah lahu kepadanya mahabbatan wa ta'dziman, rasa cinta dan pengagungan kepada orang mukmin tersebut. Lima ta'rifu, karena apa? Karena engkau mengetahuinya dan batarahu, engkau melihatnya, fi mukhalatatihi, di dalam pergaulannya, mempergauli dia, wa mu'asyarah, dan bersosialisasi dengannya, min iqbalihi, dari apa? Daripada menghadapnya orang mukmin tersebut, at-taqi tersebut, Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimihim, mengagungannya orang tersebut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa musara'ati fi mardatillah, dan bercepat-cepatnya dia di dalam mencari ridhonya Allah,
wa muwadhabatihi ala taatillah, dan kontinunya atau muwadhabah, ya kontinu. Apa bahasa dengan kontinu? Istiqomah. Keistiqomannya di atas taat kepada Allah. Wa mujanabatihi wa muba'adatihi lima'asillah, dan meninggalkannya dia, wa muba'adatihi, dan menjauhinya kepada maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddati tahaffudhi, dan sangat kuatnya untuk menjaga dia, wahtirazi, dan menjaga samaan masakhitillah, dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi al-mu'min at-taqi. Al-mu'min at-taqi, orang mukmin yang bertakwa itu cirinya yaitu tadi, ketika kita melihat kepribadiannya pasti kita tambah cinta. Ingat ya, jadi kalau mukmin at-taqi, ketika kita melihatnya itu akan merasa cinta, kagum. Kenapa? Karena sangat patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat biasanya itu disalahgunakan. Mungkin ada kakak kelasnya, mungkin iki insyaallah at-taqi wal mukmin. Ketika melihat, loh kok kakak kelasku kok gini, ya itu langsung dibuat untuk titis-titisan. Ini jangan seperti itu, Rek. Jangan seperti itu. Nah, di sini al-mu'min at-taqi khairun wa atyab min khabari wa dzikri. Jadi kita melihat kepribadian orang mukmin yang bertakwa itu pasti ada pengaruh yang sangat besar juga. Kalau tadi kan pembahasan fasal sebelumnya tentang berteman. Kalau ini enggak, yaitu melihat kepribadian orang yang soleh itu juga pengaruh yang besar. Wa khubrul munafiqil fajir, dan kepribadian orang munafik al-fajir yang jelek, syarrun min khabarihi wa akhbath min dzikri, itu jelek daripada kabarnya dan lebih keji daripada penyebutannya. Wa in kana khabaruhu wa dzikru syarrun wa khabisan aidan, meskipun kabarnya dan menyebutnya itu suatu kejelekan dan kekejian juga. Wa kullu masdatta bihi ma'rifatan, dan setiap engkau menambah kenal kepada orang fasik tersebut, munafik tersebut, walahu mukhalatatan, dan engkau menambah kepadanya akan bersosialisasi, bergaul, izdatta lahu, engkau akan menambah kepadanya bughdan wa maktan, yaitu benci. Tak rasakan kok tambah benci. Misalnya itu kalau benci dari kacamata syariat ya, benci dari kacamata syariat. Bukan benci kalau misalnya kalau maling ya temennya ya maling. Oh, aku cinta sama iki soalnya konco iki. Bukan itu maksudnya. Kalau orang yang kepingin suluk kepada Allah SWT, dekat sama Allah SWT, ketika melihat orang munafik itu tambah lama dia itu dicedai, ternyata iyalah ingin itu, iyalah itu berarti ada kenifakan di dalam dirinya. Ya, itu ya. Nah, ini. Kemudian lima tattari'u alaih, karena apa? Engkau mengetahui atasnya, watarahu, dan engkau melihatnya, minhu minat tahawun, daripada meremehkan perintah Allah, wal musarati fi masakhitillah, dan dia itu bercepat-cepat di dalam kemurkaan Allah, wat tasaqul an ta'atillah, merasa berat dari taat kepada Allah, wa qillatil muhafadzah ala faraidillah, dan sangat sedikit menjaga daripada fardu-fardunya Allah Subhanahu wa taala. Fata'rifu bima dzakarnahu anna khubral mu'min khairun min khabrihi wa adyab wa annal munafiqa ala diddi min dzalik. Maka engkau mengetahui dengan apa yang kami sebutkan bahwa kepribadian orang mukmin itu lebih baik daripada kabarnya saja. Nah, maksudnya apa? Lek kabar itu wis apik, tapi lebih baik engkau terjun langsung, bergaul langsung dengan orang mukmin at-taqi. Dan sebaliknya kalau orang munafik itu kebalikannya. Kabar itu wis aja mbek iku. Kabar itu nyebutno tok munafik ya, ingat ya. Alamatun nifak itu kan 3. Apa namanya? Kalau berbicara bohong. Terus kalau berjanji pasti ingkar. Terus kalau diberi amanah khianat. Sudah itu. Nah, hasil intinya seperti itu. Maksudnya kita kalau dibaca panjang nanti ya panjang sih.
Intinya seperti itu. Jadi kepribadiannya. Jadi hendaknya kita itu apa? Ya, kepribadian orang mukmin itu salah satunya itu. Ini kita melihat orang mukmin itu pasti tambah lama tambah cinta. Karena apa? Ya itu tadi. Orang mukmin at-taqi itu pasti kalau untuk urusan agama, urusan mendekatkan diri kepada Allah itu nomor satu. Kalau an-nifaq enggak. Kalau masalah mencapai kemurkaan Allah nomor satu. Ini ciri-cirinya seperti itu. Ala kulli hal. Sudah, di sini aja ini saya masih ada perlu ini. Tapi intinya seperti itu. Pilih-pilih teman, pilih-pilih orang ya. Ini intinya hampir ada kanunya. Hampir ada hubungan antara pasal yang ke-31 dengan pasal 30. Jadi kalau milih-milih teman itu hati-hati. Ya, milih teman itu hati-hati. Itu. Walaupun di pondok itu tetap juga harus milih-milih. Itu pilih yang terbagus. Itu. Soalnya kita manusia biasa. Pasti ada kekurangan juga ada kelebihan. Kalau kekurangan hendaknya ditaubati dan diperbaiki. Itu. Jangan langsung menyerah. Itu. Enggak ada. Jangan menyerah. Pasti ada kelebihan. Walaupun kita ini mungkin ada jeleknya, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Sak buru-burunya kita, insya Allah kalau kita punya keinginan jadi orang baik, Allah akan memberikan jalan. Ini dulu ada cerita ini sebentar untuk motivasi. Kita kan manusia biasa, punya banyak kelemahan itu sudah maklum lah. Apalagi pemuda-pemuda seperti kita ini, itu egonya besar, kepingin menang dewe itu besar. Ketika ada kesalahan kita nggak mau disalahkan, yaitu dimaklumi. Saya maklumi itu. Tapi harus hendaknya ada kepingin merubah kejelekan tersebut. Disadarilah, oh iya aku melakukan suatu kesalahan. Itu kita sadari. Nah, dulu ada di Malang, orang Malang itu wis mau 5 hatam. Mau 5 hatam, mabuk, medok, main, maling, apa maneh. Walhasil mau 5 itu wis gak paham sampai sekarang mesti hafal, besoknya lupa. Walhasil mau 5 hatam misalnya. Sudah dia itu ya itu sembarang galir sudah. Nah, kemudian dia itu iktiraf, apa namanya? Mengenali jati dirinya. Ya Allah, aku ini wong paling rusak ternyata. Aku ini orang rusak sak dunya. Dia merasa, maksudnya apa? Dia itu merasa melakukan kesalahan dan dia tahu dia itu salah gitu loh. Akhirnya dia punya kerentek, aku ini wis rusak menisan rusak wis. Tapi aku sangat kagum sama orang-orang baik itu kagum. Akhirnya terbang dia ke luar negeri. Kalau nggak salah ada yang mungkin ke Amerika kalau nggak salah. Duit wis mbuh wis pokoknya mau 5 hatam pokoknya. Medok main maling wis itulah. Wis hatam kabeh iku. Akhirnya dia naik pesawat ke Amerika kalau nggak salah. Ke barat pokoknya. Saya kalau nggak salah pokoknya ke negeri barat. Kalau nggak salah ke Amerika itu. Sampai ke bandara itu malam. Kemudian turun dari bandara itu ada kresek-kresek apa gitu. Ini. Ya namanya di luar. Itu. Ternyata ada orang zina di bandara, bukan di tempat tertutup. Jadi wis pokoknya ditutupi didik sarung mungkin ya wis sarung dicopot ya gawe hubung-hubungan. Kan sampai gitu. Zina. Langsung dia dapat hidayah dengan kejadian ini. Lu aku iki rusak. Ternyata ono sing luwih rusak katanya. Aku iki rusak, tapi iki lebih rusak. Aku gak sampai segitunya melakukan maksiat. Aku lek zina yo sik nutup-nutupi. Iki gak lan-lanan. Wis iki vulgar gitu, terlalu vulgar. Berarti ono sing luwih jelek teko aku. Dia langsung balik ke Malang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi pintu tobat itu masih terbuka. Kita ini masih ada baiknya gitu loh. Jadi
pasti kesalahan yang kita lakukan, kalau kita salah, anggap itu salah. Dan kita berusaha untuk berhenti dari kesalahan tersebut, itu pasti bisa. Pokoknya itu tadi intinya. Berusaha untuk baik dan berusaha lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.